Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya Sarul Gunawan dan saya Zizi Syahab seperti biasa dalam acara Berita Islami Masa Kini. Nah, kali ini kita akan membahas berita mengenai perbedaan warna kulit manusia. Ya, emang subhanallah ya, ini kuasa Allah, berjuta-juta manusia yang ada di dunia ini semuanya bisa berbeda. Betul, dan kenapa sih alasannya manusia itu diciptakan dengan warna kulit yang berbeda-beda? Nah, apa alasannya? Alasannya? Seperti apa beritanya? Ya, ini dia. Mengapa warna kulit manusia berbeda-beda? Kulit manusia memiliki banyak kegunaan dan fungsi, dari fungsi melindungi tubuh, fungsi ekspresi, hingga fungsi memperindah tubuh. Sudah tak asing lagi jika kini warna kulit menjadi kriteria cantik seseorang, sehingga tak sedikit orang, terutama di Indonesia, menginginkan kulit putih dan bersih. Maka tak heran banyak perusahaan kosmetik yang berlomba-lomba menawarkan produknya yang dapat membuat kulit kita putih, bersih, dan mulus. Namun tahukah Anda pemirsa bahwa perbedaan warna kulit ini tidak jarang menjadi masalah besar bagi sebuah bangsa? Orang kulit gelap dianggap lebih rendah dibanding kulit putih. Pengejekan terhadap kaum kulit lebih gelap ternyata sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, salah seorang sahabat memanggil Bilal dengan berkata, "Wahai anak orang hitam." Lalu Rasulullah SAW pun marah ketika mendengar perkataan itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Pernah suatu ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq datang untuk membeli Bilal dari tuannya. Maka tuannya Safwan bin Umayyah berkata, "Demi Allah, sekiranya kau bayar 1 dirham pun, aku akan menjualnya." Dan ketika Safwan menyerahkan Bilal, Abu Bakar langsung merangkul Bilal sebagai bukti persaudaraan Islam. Abu Bakar berseru, "Ini adalah saudaraku." Kemudian Umar pun berseru, "Abu Bakar adalah tuan kami, dan tuan kami telah melepaskan Bilal." Begitulah bentuk kasih sayang Umar kepada Bilal. Ia tidak melihat warna kulit seperti orang kebanyakan saat itu. Abu Bakar justru memperlihatkan kepada orang banyak bahwa ia telah menganggap Bilal sebagai saudaranya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Bilal adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar saja tidak membeda-bedakan orang berkulit putih dan gelap. Mereka justru merangkul Bilal dan menyatakan persaudaraan dengannya. Kulit putih maupun gelap bukan jaminan kita akan mulia di sisi Allah kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu. Ketahuilah bahwa tidak ada kelebihan orang-orang Arab atas orang-orang Ajam atau non-Arab, dan tidak pula orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berwarna kulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan tidak pula hitam atas merah kecuali dengan ketakwaan." Bentuk penghinaan terhadap warna kulit tak berhenti di situ. Mungkin Anda sudah sering mendengar istilah apartheid. Ya, pemisahan kulit putih dan kulit non-putih yang terjadi di Afrika Selatan. Apartheid adalah sistem pemisahan ras legal yang diterapkan di Republik Afrika Selatan dari tahun 1948 sampai 1993. Apartheid berasal dari kata bahasa Afrika yang berarti terpisah. Namun bibit apartheid sebenarnya telah tumbuh jauh sebelum tahun 1948 dan terus menghantui Afrika Selatan sebelum akhirnya dihapuskan. Pada sistem tersebut, orang kulit putih memiliki prioritas untuk mendapatkan perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan akses kekuasaan politik. Orang kulit putih hidup di perkotaan, sedang orang berkulit non-putih tinggal di pedesaan atau pinggir kota. Pada masa itu, orang kulit putih dan non-kulit putih melakukan pekerjaan yang berbeda, tinggal di daerah berbeda, serta memiliki gaji, akses pendidikan, dan akses kesehatan yang berbeda pula. Ketika orang kulit non-putih dipaksa keluar dari perkotaan, daerah tempat tinggal mereka disebut sebagai Bantustan atau tanah air Afrika.
Karena merupakan warga Bantustan, orang kulit non-putih tidak diizinkan berpartisipasi dalam pemerintahan dan dipaksa mematuhi jam malam jika ingin berpergian keluar. Lalu muncullah tokoh yang bernama Nelson Mandela. Sistem ini benar-benar punah saat Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan pada tahun 1994. Jika sudah demikian kejadiannya, lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan warna kulit manusia berbeda-beda? Adakah hikmah di balik pembedaan warna kulit ini? Berikut penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Jauh sebelum adanya penelitian mengenai warna kulit, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kita lewat firman-Nya mengenai perbedaan warna kulit. Perbedaan warna kulit manusia merupakan tanda yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut apa rahasia di balik penciptaan warna kulit yang berbeda-beda. Para ilmuwan mengatakan bahwa kulit terdiri dari beberapa lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Sedangkan yang menentukan warna kulit seseorang adalah pada lapisan epidermis, di mana pada lapisan ini terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Pada lapisan Malpighi terdapat pigmen melanin yang memberi warna pada kulit. Semakin banyak jumlah pigmen, maka semakin gelap warna kulit. Selain itu, warna kulit manusia ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor yang terpenting adalah jumlah pigmen melanin kulit, perbedaan darah, tebal tipisnya lapisan tanduk, dan adanya zat-zat warna lain yang bukan melanin, yaitu darah dan kolagen. Lalu mengapa bangsa yang hidup di daerah garis khatulistiwa memiliki warna yang cenderung lebih gelap, sedangkan bangsa yang hidup di kutub utara dan selatan bumi warna kulitnya lebih cerah? Pemirsa, disinilah letaknya hikmah ilahi. Di daerah tropis seperti Afrika dan Indonesia, umumnya memiliki warna kulit sawo matang dan cenderung gelap. Hal ini terjadi karena iklimnya yang panas dan sangat sering terkena paparan sinar matahari, sehingga kulit beradaptasi agar dapat terlindung dari kerusakan yang terjadi akibat paparan sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet. Karena itu, semakin gelap warna kulit, maka ia akan semakin terlindungi terhadap sinar ultraviolet, yang mana sinar tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah kulit, bahkan kanker kulit. Maha besar Allah menciptakan warna kulit manusia sedemikian rupa hingga memperhatikan dampak kesehatan bagi kaumnya. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sedemikian detailnya menciptakan warna kulit kita sesuai dengan di mana kita tinggal. Bagi mereka yang tinggal di daerah tropis atau yang dilalui garis khatulistiwa, di mana matahari menerpa kulit kita secara langsung, maka Allah menciptakan kulit orang di daerah tersebut berwarna agak gelap. Ini bukanlah tanpa tujuan, bukan juga merupakan suatu kekurangan. Ini dikarenakan warna hitam mampu menangkal sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan kanker kulit. Sedangkan kulit orang Eropa biasanya lebih cerah karena warna putih mampu menangkal dinginnya cuaca pada daerah tersebut. Inilah mengapa kita harus bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Jadi gitu, memang apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya dan ada alasannya. Betul sekali. Jadi warna kulit kita beda-beda itu menyesuaikan tempat kita tinggal. Kalau di daerah Afrika dan di daerah Indonesia ini juga kan tropis iklimnya, menyesuaikan. Jadi agak sawo matang, agak coklat. Jadi Allah itu adil ya. Kenapa hitam? Karena memang diperlukan pada saat di daerah itu harus banyak mataharinya sehingga sinar ultravioletnya bisa menembus ke kulit ya. Gitu. Oke, jadi kita harus lebih menghargai perbedaan ya. Betul. Dan disyukuri ya. Justru itu akan memperkaya kita. Karena memang di mata Allah tidak ada bedanya, warna kulit itu sama. Justru yang membedakan kita amal kita, ibadah kita. Iya, itu dia ya, kita harus berlomba-lomba. Betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rahasia di balik umur 40 tahun. Udah 40? Berapa tahun lagi Nanti ya? aja kita jawab ya biar pemirsa penasaran ini umurnya berapa ya. Diomongin lagi, aduh. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.